Adik-adik sekalian, pemirsa Roja TV di seluruh Nusantara. Sesaat lagi, adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dengan sajian acara-acara menarik, tafakur dan tadabur. Info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Kak Ali, Assalamualaikum Kak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Lukman? Khair, alhamdulillah. Kak Ali gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jarang-jarang nih lihat Kak Ali olahraga di taman ini. Kak Lukman memang Kari jarang olahraga. Wah, tapi bagus ini olahraga supaya badannya sehat. Kak Lukman sering olahraga di taman ini. Alhamdulillah. Kalau hari Ahad futsal. Iya. Supaya badan sehat Kak Ali. Pantesan sehat banget. Alhamdulillah. Kak Ali, udah dari tadi kan lari, istirahat dulu yuk di bangku sana yuk. Oke. Ayo. Kali, kita istirahat dulu di sini Kali. Ini dia. Kali jangan lupa kakinya dilurusin Kali. Iya. Karena kalau kita habis olahraga, kalau kaki kita ditekuk, peredaran darah nggak lancar Kali. Bisa menyebabkan varises, penyakit itu. Gimana Kali? Sehat? Segar hari ini ya? Alhamdulillah. Kali, ngomong-ngomong, ini kan saatnya acara Roja Ceria. Oh iya ya. Kita sapa dulu adik-adik kita yuk. Ayo. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa bersama adik-adik di acara Roja Ceria. Cerita indah anak-anak. Iya. Kita bisa menyimak apa saja nih di Roja Ceria ini Kali. Roja Ceria adik-adik bisa menyimak Baba, bahasa Arab buat anak, dan info sains dan teknologi. Bersama siapa info sains dan teknologi? Kak Ari dong. Dengan Kak Ari. Dan juga adik-adik bisa menyimak acara yang juga sangat menarik Kak Ari. Iya, apa itu? Yaitu Masazi. Masazi apa? Bahasa apa itu ya? Yang jelas itu singkatan adik-adik. Makanan sehat penuh gizi. Nanti adik-adik penasaran apa sih Masazi yang akan ditampilkan di episode ini. Iya. Dan juga ada acara Salam Sapa Anak Negeri. Dan yang berikutnya acara Tafakur dan Tadabur bersama Kak Abu Lukman tentunya. Tentunya adik-adik sudah nggak sabar ini untuk menyimak Baba, Bahasa Arab buat anak. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, Bahasa Arab buat anak. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari kosakata bahasa Arab tentang isi tas kita. Siap-siap ya. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Haqibatun tas. Kitabun buku. Kitabun buku. Kitabun buku. Qalamun pulpen. Qalamun pulpen. Qalamun pulpen. Qalamur rosas pensil. Qalamur rosas pensil. Qalamur rosas pensil. Kurrasatun buku tulis. Kurrasatun buku tulis. Kurrasatun buku tulis. Mimhatun penghapus. Mimhatun penghapus. Mimhatun penghapus.
penghapus. Mistoratun, penggaris. Mistoratun, penggaris. Mistoratun, penggaris. Mibratun, rautan. Mibratun, rautan. Mibratun, rautan. Kertasun, kertas. Kertasun, kertas. Kertasun, kertas. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Siap-siap ya. Haqibatun, tas. Haqibatun, tas. Haqibatun, tas. Kitabun, buku. Kitabun, buku. Kitabun, buku. Qalamun, pulpen. Qalamun, pulpen. Qalamun, pulpen. Qalamur rasas, pensil. Qalamur rasas, pensil. Qalamur rasas, pensil. Kurrasatun, buku tulis. Kurrasatun, buku tulis. Kurrasatun, buku tulis. Mimhatun, penghapus. Mimhatun, penghapus. Mimhatun, penghapus. Mistoratun, penggaris. Mistoratun, penggaris. Mistoratun, penggaris. Mibratun, rautan. Mibratun, rautan. Mibratun, rautan. Kertasun, kertas. Kertasun, kertas. Kertasun, kertas. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah, di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba, bahasa Arab buat anak. Nah, gimana adik-adik? Seru bukan pelajaran bahasa Arabnya? Nah, semoga dapat menambah kosakata pelajaran bahasa Arab adik-adik semuanya. Bukan demikian, Bu Lukman? Iya dong, Kari. Jangan sampai kita udah belajar dilupakan. Banyak Jadi tuh. kurang manfaat tuh. Coba Kak Bu Lukman tes. Kitabun. Harus sudah tahu. Qalamun. Dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa hafalkan di rumah. Jangan sampai lupa ya. Kalau perlu di rumah nanti dipakai. Kalau misalnya mau nyari pulpen di rumah, ke Uminya bilang, "Umi, qalamun aku mana?" Nggak apa-apa. Nanti lama-lama adik-adik insya Allah akan hafal. Ngomong-ngomong Kak Ari, Iya, Kak Bu Lukman di kesempatan sekarang punya tips. Apa itu Kak Bu Lukman? Tips manfaat berolahraga. Kita kan lagi olahraga nih, Iya. Kak Ari. Kita harus tahu dong apa manfaat olahraga. Kak Ari mau tahu nggak? Mau tahu sih, tapi tunggu dulu. Kita lihat tayangan Masaji. Makanan sehat penuh gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam segmen Masaji, makanan sehat penuh gizi. Masaji kali ini menampilkan sebuah makanan yang pasti sudah kalian ketahui. Ini adalah buah yang bentuknya bulat, berwarna hijau saat muda, dan berwarna merah ketika matang.
dan memiliki rasa agak masam yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Benar adik-adik, buah ini adalah tomat. Sebagaimana wortel, buah yang satu ini adalah salah satu sumber antioksidan alami yang memiliki manfaat positif bagi kesehatan tubuh adik-adik. Sebagai pengetahuan adik-adik sekalian, antioksidan adalah suatu zat yang memiliki kemampuan mencegah dan mengobati berbagai penyakit yang diakibatkan oleh hantaman radikal bebas dari luar tubuh, seperti polusi udara, asap rokok, dan semisalnya. Masya Allah adik-adik, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa bermanfaatnya ciptaannya. Adik-adik yang dirahmati Allah, buah tomat dapat dimakan secara langsung maupun ditambahkan pada aneka masakan favorit kita. Dan yang paling enak, apabila buah yang satu ini dibikin jus. Segar adik-adik. Harganya yang relatif murah menjadikan buah ini selalu ada dan tersedia di dapur Ummi ataupun disimpan di dalam kulkas. Buah yang berwarna merah terang ini memiliki kandungan gizi serta vitamin yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi telah menjelaskan kandungan nutrisi dan zat antioksidan yang dihasilkan dalam sebuah tomat. Terdiri dari vitamin A, C, E, B1, B2, B6, fosfor, protein magnesium, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya adik-adik kandungan vitaminnya. Istimewanya lagi, ternyata tomat adalah buah yang memiliki kadar sodium yang rendah. Demikian juga lemak jenuh maupun kolesterol yang sangat rendah. Sehingga menjadikan buah ini menjadi salah satu buah yang wajib dikonsumsi sehari-hari. Adik-adik, berikut ini beberapa manfaat tomat bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya, ke-1, buah tomat dapat melancarkan sistem pencernaan tubuh, di mana tomat juga merupakan sumber serat yang perlu bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, buah tomat memiliki kandungan likopen. Adik-adik tahu fungsi likopen? Likopen berfungsi menjaga dan melindungi kulit dan mencegah kerusakan sel-sel kulit yang diakibatkan oleh sinar ultraviolet dari sinar matahari. Dan yang ketiga adik-adik, buah tomat dapat memperkuat tulang karena kandungan vitamin K yang terdapat di dalam buah cantik ini khasiatnya mencegah mengkeroposkan tulang atau istilah kedokterannya osteoporosis adik-adik. Yang keempat adik-adik, buah tomat dapat mencegah diabetes secara alami karena kandungan kromium yang terdapat di dalam buah ini mampu menyeimbangkan kadar gula dalam tubuh yang menjadikannya lebih stabil dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian yang kelima adik-adik, buah tomat juga bermanfaat untuk menyehatkan kedua mata kita. Sebagaimana wortel, adik-adik tentunya ingat segmen masaji sebelumnya. Kedua buah ini, tomat dan wortel, memiliki kandungan vitamin A yang berfungsi menjaga kesehatan mata dan mempertajam daya penglihatan kita. Tapi ingat adik-adik, jadikan penglihatan yang merupakan nikmat Allah ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah tentunya. Dan yang terakhir adik-adik, yang keenam, buah tomat memberikan kekuatan dan memperindah rambut kepala kita yang merupakan mahkota terindah yang sepatutnya kita syukuri dengan menjaga kesehatannya. Nah, demikian sekilas info dari sebagian kandungan nutrisi dan manfaat dari buah tomat yang bisa kami sajikan pada edisi Masazi kali ini. Semoga dengan pengetahuan yang bermanfaat ini, kita semakin gemar dan menyukai buah tomat. Kalau kita renungkan, ternyata kesehatan itu murah adik-adik. Akan tetapi, kita saja yang malas dan enggan untuk memakan buah yang penuh manfaat ini. Segala puji hanya bagi Allah semata yang menyediakan berbagai kebaikan di alam ini dan memudahkan kita untuk memperolehnya. Nah adik-adik, demikian Masazi kali ini. Insya Allah, minggu depan kita bertemu dalam Masazi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Adik-adik pemirsa Roja masih bersama dalam acara kita tentu saja Roja Ceria, cerita indah anak-anak bersama Kak Abu Lukman. Dan Kak Ari tentunya. Nah, gimana Kak Abu Lukman? Cerita yang ingin diceritain tadi, manfaat dari olahraga. Oh, hampir lupa kali. Adik-adik, ternyata olahraga itu banyak manfaatnya. Bukan cuma sekedar gaya-gayaan Kari, tapi olahraga itu yang paling penting menjaga kesehatan Kari. Kesehatan tubuh ya? Iya, karena kalau olahraga kita beraktivitas fisik, artinya kita menggerakkan badan kita yang mengakibatkan kalori yang ada di badan kita terbakar. Tidak ada penumpukan lemak Kari. Sehingga badan kita menjadi sehat. Dan adik-adikku, masalah lari ini, Nabi kita Muhammad SAW juga senang berolahraga lari Kari.
Nabi kita pernah mengajak istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk lomba lari. Pernah Rasulullah menang. Ya. Dan ketika Aisyah sudah mulai gemuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang. Artinya lomba larinya bukan cuma sekali. Sering kita olahraga supaya badan kita sehat, Kak Ari. Masya Allah. Jadinya Kak Ari harus sering keluar. Iya dong, Kak Ari. Ya, supaya lebih sehat, Kak Ari. Supaya timbunan lemaknya bisa terbakar. Dan Kak Ari juga selain menjaga kesehatan masih banyak manfaat olahraga yang lainnya. Iya, apa itu? Yang kedua adik-adik, manfaat olahraga yaitu untuk membina ketekunan kita, Kak Ari. Karena ketika kita berolahraga adik-adik, seringkali kita mengalami kegagalan, kekecewaan. Nah, dengan kita sering berolahraga, membina ketekunan kita. Sehingga kita tidak mudah putus asa dan kita tetap bersemangat adik-adik untuk berolahraga. Begitu. Tuh adik-adik, dengerin Kak Abu Lukman. Kita mesti banyak olahraga biar sehat. Biar adik-adik sehat, juga Kak Ari juga sehat. Tapi selain sehat, selain tekun, masih banyak lagi Kak Ari manfaat olahraga. Apa itu? Mau tahu Kak Ari? Iya. Tapi setelah acara yang berikut ini nih Kak Ari, Info Sains dan Teknologi bersama Kak Ari tentunya. Iya. Bersama Kak Ari dan Mr. Sain, mari kita bereksperimen adik-adik. Ayo kita sama-sama. Ayo. Info Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pemirsa Roja Ceria dimanapun adik-adik berada. Alhamdulillah di kesempatan ini jumpa kembali bersama Kak Ari tentunya di Info Sains dan Teknologi. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk mempelajari listrik statis. Nah, bagaimanakah tersebut? Kita akan mencoba dan mempraktekannya di kesempatan ini. Kita telah memiliki beberapa bahan-bahan yang diperlukan untuk mempraktekkan listrik statis ini. Nah, Kak Ari memiliki balon. Kita nanti tiup. Kemudian Kak Ari juga memiliki bubuk merica. Kemudian satu sisir dan beberapa helai tisu atau kertas. Nah, langkah pertama kita akan mencoba yang namanya listrik statis dari balon yang digesekkan kepada rambut kita. Nah, kita tiup dulu. Bismillah ya. Nah, cukup adik-adik. Tambahkan dikit. Pemirsa Roja Ceria. Nah, balonnya sudah Kak Ari ikat. Kemudian langkah yang selanjutnya untuk membuktikan bahwasanya ada listrik statis. Nah, kita gosok-gosokkan ke rambut. Ya, Kak Ari, rambutnya yang di belakang nih. Ya, kita gosok-gosok. 1, 2, 3. Terus. Kemudian setelah itu kita taruh di dekat bumbu merica. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Oh, ternyata bumbu mericanya tertarik ke atas sini. Nah, adik-adik nanti bisa coba. Nah, adik-adik sekalian, Kak Ari tadi sudah mencoba mempraktekkan bagaimana kerja listrik statis pada balon dan merica. Nah, kini saatnya Kak Ari juga akan memberikan contoh kepada adik-adik sekalian sisir dan potongan-potongan dari kertas atau tisu. Nah, pertama-tama Kak Ari akan potong-potong kecil-kecil. Kecil-kecil. Setelah cukup, seperti Kak Ari tadi praktekkan, kembali kita gosokkan ke rambut Kak Ari. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah lama, kita coba. Apa yang terjadi? Nah, kan? Adik-adik bisa lihat kertasnya menuju arah ke sisir. Nah, adik-adik kita lihat. Ternyata tisu yang Kak Ari potong tadi mengikuti arah sisir. Artinya di sini ada listrik statis yang terjadi ketika sisir tersebut Kak Ari gosok-gosokkan di rambut Kak Ari. Nah, adik-adik sekalian, ingin mengetahui bagaimana penjelasan dari balon, kemudian sisir,
Pertunjukan listrik statis. Adik-adik, saat kalian menggosokkan balon ke rambut, permukaan balon mengumpulkan banyak elektron, yaitu partikel penyusun atom bermuatan negatif dari rambut. Kemudian, balon menarik merica bubuk karena elektron balon menarik proton, yakni partikel penyusun atom bermuatan positif pada merica. Kadangkala, daya tarik listrik statis sangat besar hingga membuat loncatan listrik. Mungkin adik-adik pernah melihat loncatan seperti itu. Misalnya, saat adik-adik melepas sweater dengan sangat cepat. Adik-adik tahu nggak? Kilat di angkasa adalah loncatan raksasa listrik statis. Es dan air di dalam awan bergesekan dan menghasilkan listrik statis. Nah, gimana adik-adik pertunjukan listrik statisnya? Seru kan? Selamat mencoba! Terima kasih Mr. Science atas penjelasannya. Adik-adik sekalian, demikian tadi penjelasan dari Mr. Science. Sangat menarik sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari penjelasan Mr. Science. Kita akan coba kembali di percobaan-percobaan yang akan datang. Jumpa kembali dengan Kak Ari di episode yang berikutnya di Info Sains dan Teknologi di Roja Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sains dan Teknologi. Gimana adik-adik? Sangat banget sekali kan Info Sains dan Teknologinya bersama Kak Ari dan Mr. Science. Nah, Kak adik-adik nanti bisa mencoba bereksperimen di rumah dan bisa divideokan loh. Betul, adik-adik nanti bisa mengirimkan video adik-adik, eksperimen adik-adik. Adik-adik kirimkan ke alamat ini nih. Adik-adik kirimkan, insya Allah kita akan muat ya Kang Ari ya. Iya dong, tentunya kalau bagus kita muat. Nanti selain ada Mr. Sain Kak Ari, ada juga Mr. Sain dari adik-adik tentu saja. Kak Ari, masih ingin tahu nggak manfaat olahraga? Jelas, Kak Ari kan kurang sehat, jadi pengen tahu manfaatnya. Oh, insya Allah udah sehat ini. Tapi supaya lebih sehat Kak Ari, ternyata olahraga itu punya manfaat yang lainnya adik-adik. Di antaranya adik-adik, berolahraga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kita berhasil dalam berolahraga, kita berprestasi dalam olahraga dalam artian berhasil, membuat badan kita sehat, kemudian juga dalam permainan-permainan, kita juga berhasil misalnya kalau futsal mencetak gol. Nah, itu melatih kepercayaan diri, walaupun tidak harus artinya menjadi seorang pemain bola, tidak Kari. Tapi minimal kita melatih kepercayaan diri kita. Masih ada lagi ya Kari. Apa itu? Masih banyak manfaat olahraga adik-adik. Bukan cuma 3, masih ada yang lain. Manfaat olahraga diantaranya adik-adik, ini juga termasuk yang penting, jangan lupa. Olahraga juga bisa menurunkan kejahatan atau kriminalitas. Oh, bisa sih? Iya Kari, menurunkan kriminalitas adik-adik. Caranya? Caranya? Adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar kenapa terjadi kejahatan. Keisengan, nyuri jambu misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya, kejahatan. Karena mereka terlalu punya banyak waktu luang Kari. Jadi nggak memanfaatkan waktu itu. Iya, kalau kita manfaatkan waktu luang dengan berolahraga, dengan lari, maka kita tentu saja mengurangi waktu kita yang kosong tadi. Kita mengurangi bisikan-bisikan iblis untuk berbuat jahat. Karena kita punya kesibukan berolahraga supaya sehat. Begitu Kari. Tapi sebelum tips yang lain, mungkin kita simak dulu Sapari. Safari. Sapari. Apa itu safari? Salam sapa anak negeri. Ayo adik-adik, kita simak dulu yang berikut ini. Salam sapa anak negeri. Salam sapa anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Nama saya Abdullah. Nama saya Amro. Nama saya Rian. Nama saya Hakim. Kami dari SDIP Cahaya Sunnah Cilengsi
Salam sapa anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahida. Nama saya Najla. Nama saya Anida. Nama saya Hafsah. Nama saya Haura. Nama saya Nazwa. Nama saya Ayu. Kami dari SD IT Cahaya Sunnah mengucapkan salam kenal kepada teman-teman di seluruh Nusantara. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi madrasatina. Kami siswa SD IT Mutiara Islam Cilengsi Bogor mengucapkan salam untuk semua teman pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun berada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa anak negeri. Salam sapa anak negeri. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, masih di acara kita Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dan adik-adik bagaimana tadi salam sapa anak negerinya? Lucu-lucu ya Kak Arya? Masya Allah. Masya Allah. Adik-adik juga bisa mengirimkan salam sapanya. Iya, iya. Adik-adik bisa mengirimkan video adik-adik ke alamat yang ini. Silakan adik-adik kirimkan ke kita, insya Allah kita akan muat ya Kak Arya. Muat kita tayangkan. Kita akan tayangkan. Tapi Kayaknya ini sudah di penghujung acara kita Kak Lukman. Ini udah nggak cukup nih. Gimana tapi masih ada satu acara yang Ada satu menarik lagi. nih, ditunggu sama adik-adik. Apa itu? Tafakur dan tadabur. Adik-adik simak dulu yuk, tafakur dan tadabur. Tafakur dan tadabur. Adik-adik, segmen Tafakur dan Tadabur kali ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Oja. Berkunjung ke salah satu tempat wisata edukasi, yaitu Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, berlokasi di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, berdekatan dengan bumi perkemahan yang legendaris. Taman Wisata Lebah Madu Pramuka adalah salah satu tempat wisata edukasi, di mana para pengunjung bisa belajar mengenal kehidupan lebah madu, serta apa saja yang dihasilkan oleh lebah. Para pengunjung juga bisa menikmati segarnya minum madu yang langsung diperoleh dari sarang lebah. Juga tersedia penjualan madu asli dari berbagai jenis bunga, pelatihan lebah madu, dan terapi sengat lebah. Bagi adik-adik yang ingin mengetahui lebih banyak tentang lebah madu, bagaimana cara berternak lebah, proses pengambilan madu, dan manfaat apa saja yang kita ambil dari madu, yuk kita ikuti kunjungan Kak Oja berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini adik-adik berada dalam segmen Tafakur dan Tadabur. Nah, adik-adik tahu tidak sekarang berada di mana Kang Oja ini? Hah? Adik bisa lihat di belakang Kang Oja ada tulisan Taman Wisata Lebah. Kira-kira ada apa ya di belakang itu? Yuk ikut sama Kang Oja. Nah, adik-adik, sekarang Kang Oja berada di dalam Taman Wisata Madu Lebah Pramuka. Adik-adik lihat kan di belakang di depan sana ada tumpukan kotak-kotak adik-adik. Ada barisan kotak-kotak. Kira-kira isinya apa ya? Adik-adik mau tahu kan? Kang Oja juga mau tahu. Nah, ada seseorang adik-adik, ada seorang bapak-bapak di sana. Kita tanya aja adik-adik yuk, isinya apa sih kotak-kotak itu? Ya adik-adik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Nah, Ya. dengan Pak siapa Pak? Pak Ade. Nah adik-adik, sekarang Kang Oja bersama dengan Pak Ade. Beliau adalah staf di Education Center yang mengurus di Taman Wisata Madu Lebah Pramuka. Nah,
Pak Ade, mau tanya, kotak-kotak ini apa sih? Iya, ini adalah isinya keluarga-keluarga lebah. Ya. Oh, keluarga lebah. Keluarga-keluarga lebah. Jadi masing-masing kotak ini isinya adalah lebah. Ya. Yang namanya keluarga itu kan pasti ada ibu, ada ayah, ada adik, ada kakak, ada anak. Nah, Jadi, di lebah ini gimana Pak Ade? Sebutan dalam koloni lebah ini adalah ada ratunya, terus kemudian ada lebah jantannya, dan ada lebah pekerjanya. Oh. Jadi dalam satu koloni atau satu keluarga ini dihuni oleh 3 jenis lebah. Tiga jenis lebah? 3 jenis lebah, yaitu 1 ekor lebah ratu, yang lainnya ada beberapa ekor lebah jantan, dan sisanya yang ribuan adalah itu lebah pekerja yang bisa menyengat. Nah Pak Ade, satu kotak ini menghasilkan madu berapa banyak dalam miligramnya Pak Ade? Ya, lebah-lebah yang dialokasikan di Jawa Tengah itu adalah dialokasikan di tempat yang pada musim bunga, Pak. Jadi setiap 10 hari sekali itu dipanen. Oh, 10 hari sekali? Ya, dan jumlahnya dalam satu keluarga atau satu box itu bisa mencapai 5 kilo. 5 kilo? 10 hari, ya. Subhanallah adik-adik, luar biasa ya, Masya Allah. Kekuasaan Allah yang luar biasa adik-adik. Ya. Salah satu dari sengatan lebah ini, kalau yang tidak tepat, kata Pak Ade tadi adik-adik, itu akan menyebabkan bengkak-bengkak ya di seluruh tubuh kita ya. Tapi kalau seandainya sengatan lebah tersebut mengenai titik-titik dari akupuntur Pak Ade ya, maka itu akan menyebabkan kesembuhan. Makanya ada juga pengobatan dengan sistem terapi sengat lebah. Wah. Pak Ade, terima kasih banyak Pak Ade atas informasinya. Ya Kang Oja dan adik-adik insya Allah sudah mulai mengenal tentang lebah. Walaupun belum semuanya adik-adik, karena masih banyak lagi yang perlu kita ketahui tentang lebah ini. Jadi lebah itu punya keluarga. Punya keluarga. Iya, ternyata adik-adik. Ya, lebah itu ada keluarganya, jadi ada ratunya, jantan dan pekerja. Masya Allah adik-adik ya. Ternyata memang Allah menciptakan keluarga pada binatang dan hewan juga adik-adik. Adik-adik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas arsy telah menjelaskan tentang lebah dan madu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 69. Adik-adik, bila kita perhatikan dan pelajari apa yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nahl di atas, sudah sangat jelas bahwa madu adalah salah satu jenis minuman yang dapat dijadikan sebagai obat bagi manusia. Sudah ratusan, bahkan ribuan tahun, manusia telah memanfaatkan madu ini sebagai sumber pengobatan yang sudah terbukti khasiat dan keampuhannya. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang telah dilakukan oleh pakar ilmu pengetahuan yang telah membuktikan sendiri akan kedahsyatan madu sebagai sumber obat bagi manusia. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya pada seluruh penciptaannya. Semoga dengan pengetahuan ini semakin bertambah kuat keimanan kita adik-adik dan semakin yakin akan kebenaran Al-Quran yang merupakan kalamullah sebagai mujizat terbesar Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah lebahnya adik-adik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, dalam surat An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhruju min butuniha sarabun." Dari perut lebah keluar minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya adik-adik. Fihi, yang di dalamnya sifaun linnasi, yaitu ada obat yang bisa menyembuhkan untuk manusia. Subhanallah adik-adik, luar biasa sekali. Ternyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perut lebah itu adik-adik, dia akan mengeluarkan banyak minuman yang bermacam-macam warnanya. Dan di dalam minuman tersebut keluar obat yang akan menyembuhkan untuk manusia adik-adik. Luar biasa memang adik-adik. Nah adik-adik, sebagai seorang muslim, kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang muslim yang lain, untuk manusia yang lain. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihul Jami, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas," sebaik-baiknya manusia, "anfa'uhum linnas," yaitu yang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Oleh karena itu adik-adik, mulai sekarang kita menjadi anak-anak yang bisa memberikan manfaat yang baik. Untuk siapa? Untuk semuanya.
untuk adik-adik, untuk teman adik-adik, untuk ayah, untuk ibu. Kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka semuanya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna, sebagaimana seekor lebah yang memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia dan juga bagi makhluk hidup lainnya. Ketemu lagi adik-adik pada episode berikutnya dalam acara Tafakur Tadabur di acara Roja Ceria. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur dan Tadabur. Adik-adik gimana? Indah tidak? Bagaimana perjalanan tafakur dan tadabur kali? Dan masih banyak acara tafakur dan tadabur yang lebih menarik kali. Insya Allah kita akan saksikan di episode-episode berikutnya. Tentunya adik-adik jangan lewatkan acara kami yang berikutnya di Roja Ceria. Cerita indah anak-anak. Tapi sebelum kita tutup nih Kak Ari, Kak Abu Lukman ingin sekali lagi menjelaskan manfaat olahraga. Oh iya ya, manfaatnya apa? Yang Pak paling Lukman? utama Kak Ari sebetulnya ketika kita berolahraga, tujuan kita, niat kita harus benar Kak Ari. Supaya kita dapat pahala dong. Betul. Jangan sampai kita capek-capek olahraga, badan kita sehat tapi nggak dapat pahala. Aduh, percuma. Nah, makanya kita niatkan adik-adik dengan berolahraga agar kita kuat dalam beribadah Kak Ari. Karena kalau kita sehat adik-adik, kita akan beribadah dengan lebih khusyuk. Coba sholat dalam keadaan sehat dengan sholat dalam keadaan sakit gigi. Atau sholat dalam keadaan loyo karena badan lemah. Pasti beda. Suka yang mana Kak Ari? Mau sehat dong. Oh, sehat tentu saja. Baik adik-adik, kita akan bertemu di episode berikutnya di acara Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Sampai ketemu adik-adik di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak.